Demokrasi liberal di Indonesia terjadi dalam kurun waktu 6 September 1950 sampai 5 Juli 1959. Sistem pemerintahan pada masa awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem presidensil, yaitu presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Pengajuan Maklumat KNIP nomor 5 tanggal 11 November 1945 oleh Sultan Syahrir menandai bahwa masa awal sistem parlementer di Indonesia dimulai. Kemudian 14 November 1945 terbentuklah kabinet baru yang Perdana Menteri oleh Sultan Syahrir, dan ini adalah awal pemerintahan parlementer di Indonesia. Ciri-ciri sistem parlementer yang pertama, kekuasaan DPR lebih besar daripada kekuasaan eksekutif. Menteri-menteri kabinet bertanggung jawab kepada DPR atau parlemen. Program-program kabinet harus sesuai dengan politik sebagian besar anggota parlemen. Kemudian, kedudukan kepala negara hanya sebagai simbol dan tidak dapat diganggu-gugat. Kurun waktu sistem parlementer Indonesia terbagi tiga, yaitu kurun waktu antara 14 November 1945 sampai 27 Desember 1949, kemudian kurun waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, serta kurun waktu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Nah, yang ketiga ini adalah kurun waktu berlangsungnya masa demokrasi liberal di Indonesia. Pada awal kemerdekaan terdapat 3 Perdana Menteri yang memimpin Indonesia atau memimpin kabinet, yaitu Kabinet Syahrir, Kabinet Amir Syarifuddin, serta Kabinet Hatta. Kemudian, Kabinet Darurat dipimpin oleh Syarifuddin Pariwara Negara. Ini terjadi setelah Indonesia mengalami agresi dari Belanda. Masa demokrasi liberal. Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet yang diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa demokrasi liberal. Kabinet jatuh bangun karena munculnya mosi tidak percaya dari partai lawan. Di samping itu juga terjadi perdebatan dalam konstituante yang sering menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Ciri-ciri sistem demokrasi liberal. Yang pertama adalah presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Kedua, presiden berhak membubarkan DPR. 3, menteri bertanggung jawab terhadap kebijakan. Yang keempat, perdana menteri diangkat oleh presiden. Kabinet masa demokrasi liberal. Yang pertama adalah kabinet Natsir. Didukung oleh Partai Masyumi, sedangkan yang bertindak sebagai oposisi adalah PNI, PKI, dan Murba. Faktor kejatuhan kabinet adalah adanya mosi Hadikusumo, yaitu mosi berupa tuntutan agar pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah dan menggantinya dengan undang-undang baru yang lebih demokratis. Mosi Hadikusumo mendapat dukungan dari parlemen sehingga hubungan antara parlemen dan kabinet menjadi tidak baik. Hingga akhirnya Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kemudian, presiden menunjuk Sukiman sebagai penggantinya. Nah, ini adalah program kerja dari Kabinet Natsir. Berikutnya adalah Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman didukung oleh koalisi Partai Masyumi dan PNI. Faktor kejatuhan kabinet adalah penandatanganan perjanjian MSA, yaitu Mutual Security Act, antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Merle Kohtan. Adanya penandatanganan ini dinilai sebagai bentuk penyimpangan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Peristiwa ini menyebabkan skenario dari PNI mengeluarkan mosi agar Kabinet Sukiman mengembalikan mandatnya kepada presiden. Berikut adalah program kerja dari Kabinet Sukiman. Kabinet Muldoko terdiri dari koalisi partai PNI dan Masyumi.
Kabinet Wilopo juga disebut dengan Zaken Kabinet karena menerapkan menteri-menteri yang ahli di bidangnya. Partai PSI dan PSII bergabung dalam pemerintahan Wilopo. Hal ini menyebabkan banyak buruh yang tidak melakukan demo lagi pada masa Kabinet Wilopo. Permasalahan yang dihadapi Kabinet Wilopo lumayan banyak. Yang pertama adalah ekonomi, munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme, terjadinya peristiwa 17 Oktober. Tapi, peristiwa krusial yang menyebabkan Kabinet Wilopo mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen adalah dengan adanya peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera. Ini adalah program kerja dari Kabinet Wilopo. Berikutnya adalah Kabinet Ali Sastra-Wijaya I. Terdiri dari partai koalisi PNI dan NU. Prestasi Kabinet Ali yaitu mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1945, kemudian membentuk panitia pemilihan umum yang diketuai oleh Hadikusumo, serta meninjau ulang utang pemerintah dengan membatalkan hasil KMB yang berkaitan dengan utang Indonesia. Faktor kejatuhan kabinet adalah konflik internal yang terjadi di TNI Angkatan Darat. Ini adalah program dari Kabinet Ali Sastra-Wijaya I. Kabinet Burhanuddin Harahap. Partai pendukungnya adalah Masyumi. Prestasi kabinet adalah menyelesaikan konflik internal TNI AD, menyelenggarakan pemilu tahun 1955. Pemilu ini dilaksanakan sebanyak 2 tahap. Yang pertama adalah tahap pemilihan anggota DPR pada tanggal 29 September 1955. Kemudian tahap berikutnya adalah memilih anggota konstituante yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Terdapat 4 partai pemenang pemilu saat itu. Yang pertama adalah PNI, kedua Masyumi, ketiga PKI, yang keempat NU. Tanggal 3 Maret 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tahun 1955 menandai berakhirnya masa tugas kabinet ini. Tanggal 3 Maret 1956, Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Selanjutnya, Soekarno kemudian menunjuk kembali Ali Sastra-Amijoyo untuk menjadi Perdana Menteri. Ini adalah Kabinet Burhanuddin Harahap dengan program kerjanya. Kabinet Ali Sastra II. Pendukungnya adalah koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Saat itu, PKI yang juga menjadi partai pemenang pemilu tidak dilibatkan dalam kabinet karena ditolak oleh tokoh Islam dari Masyumi dan NU. Pada masa Kabinet Ali II, banyak terjadi gerakan separatis. Akan tetapi, tindakan dari Kabinet Ali ini dianggap kurang tegas, sehingga ini kemudian menjadi penyebab jatuhnya kabinet ini. Program kerja Kabinet Ali II. Yang terakhir adalah Kabinet Juanda, disebut juga dengan Kabinet Karya. Juanda adalah tokoh non-partai, namun 3 wakil Perdana Menterinya berasal dari 3 partai, yaitu Hardi dari PNI, Idam Halid dari NU, dan J. Leimena dari Partindo. Prestasi Kabinet Juanda adalah menentukan garis kontinental batas wilayah laut Indonesia melalui Deklarasi Juanda, serta menyelenggarakan musyawarah nasional untuk meredakan konflik di berbagai daerah. Pada masa Kabinet Juanda, terjadi peristiwa Cikini pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa Cikini adalah upaya percobaan pembunuhan kepada Presiden Soekarno saat berada di perguruan Cikini. Berakhirnya Kabinet Juanda ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Program kerja Kabinet Juanda. Perjuangan pengembalian Irian Barat sebenarnya selalu menjadi program kerja dalam setiap kabinet demokrasi liberal. Akan tetapi, karena pergantian kabinet yang terus-menerus menyebabkan banyak permasalahan yang tidak selesai, termasuklah permasalahan pengembalian Irian Jaya atau Irian Barat. Dan ini yang nantinya akan diselesaikan pada masa Presiden Soekarno dalam periode demokrasi terpimpin.
masa demokrasi liberal. Pada tanggal 10 November 1956, Soekarno melantik 1.514 anggota konstituante yang mewakili beberapa parpol, aliran, dan golongan. Tugas utama konstituante adalah merumuskan undang-undang dasar yang baru. Karena pada masa demokrasi liberal, undang-undang dasar atau konstitusi yang kita pakai adalah UUD 1950, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kegagalan konstituante dalam menyusun konstitusi disebabkan karena perdebatan yang berlarut-larut dalam konstituante, perselisihan antar partai, kemudian munculnya desakan untuk memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Hal inilah yang menyebabkan Soekarno mengakhiri masa demokrasi liberal di Indonesia dengan mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juni 1959. Dengan adanya dekret tersebut, maka Indonesia memasuki babak politik baru, yaitu masa demokrasi terpimpin. Demikian materi tentang demokrasi liberal di Indonesia. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Semoga bermanfaat.